Kontak kan musiknya resmi. Sebelumnya terima kasih Mas Agatha sudah berkenan menghadiri konseling yang kedua ini. Terus bagaimana kabarnya Mas Agatha hari ini? Alhamdulillah saya kabarnya baik. Terus ada kemajuan Mas ternyata dari kegiatan sesi konseling yang kemarin, dari konseling kali ini atau sesi kedua ini saya sudah banyak kemajuan, tapi masih ada rasa gugup menghadapi suatu hal. Tapi alhamdulillahnya saya sudah lega karena sudah ada tempat bercerita. Oh, jadi Mas Agatha masih merasa gugup, tapi alhamdulillahnya Mas Agatha sudah merasa lega karena sudah ada ruang untuk bisa bercerita. Iya, alhamdulillah. Jadi gini Mas Agatha, sebelumnya kita mulai untuk sesi konseling. Saya ingin menyampaikan kepada Mas Agatha bahwasannya Mas Agatha itu bisa bercerita secara terbuka yang sifatnya rahasia dan aman. Jadi Mas Agatha bercerita terhadap saya itu insya Allah keamanannya sudah terjaga dan Mas Agatha jangan takut dihakimi oleh siapa. Jadi kira-kira apa yang akhir-akhir ini yang sering muncul di pikiran Mas Agatha? Kalau akhir-akhir ini tuh saya sering banyak pikiran yang mengganggu kegiatan sehari-hari saya Mas. Jadi ada masanya saya berpikiran saya itu kan mau lulus, sebentar lagi lulus kuliah. Nah, saya itu ada ketakutan pada diri saya, setelah saya lulus itu akhirnya nanti saya kemana, terus saya harus mengambil fokus apa, kemudian langkah selanjutnya saya kerja di mana itu masih belum jelas. Jadi itu membuat saya takut. Oh gitu. Jadi gini Mas, berarti yang membuat Mas Agatha cemas itu perasaan yang berlebihan, yang belum terarah atau jelas, sehingga Mas Agatha itu merasa kekhawatiran bagaimana kedepannya nanti bisa dapat pekerjaan atau belum gitu nih. Iya, saya masih meraba-raba terus masih bingung. Terus menurut Mas Agatha kecemasan yang lebih besar atau yang lebih ditakuti itu takut gagal atau karena Mas Agatha belum tahu harus mulai dari mana? Kalau itu menurut saya untuk rasa yang takut gagal itu enggak, karena saya menjalaninya juga enjoy saja. Akan tapi yang membuat saya takut dari pikiran tersebut itu setelah lulus Mas. Jadi setelah lulus saya itu belum bisa menentukan arah tujuan saya, mau kemana, terus saya mengeksekusi fokus prodi saya yang mana. Jadi itu yang masih mengganggu pikiran saya. Jadi Mas Agatha sekarang ini mulai menyadari bahwa kebingungan yang Mas Agatha sebutkan tadi yang membuat kecemasan yang berlebihan gitu. Ya betul, arah yang belum jelas itu yang membuat saya. Jadi gini Mas Agatha, jadi sebenarnya banyak mahasiswa yang tingkat akhir mulai mengalami yang hal sama. Jadi tidak Mas Agatha saja yang merasakan seperti itu, tapi mahasiswa lain juga merasakan hal tersebut. Jadi dalam pendekatan humanistik dan kecemasan dipahami sebagai tanda bahwa Mas Agatha itu sedang berusaha mengalami makna hidup dan masa depan. Jadi maksudnya di sini kecemasan di sini itu artinya bukan kecemasan yang Mas Agatha itu ke arah negatif, tapi kecemasan yang Mas Agatha mengkhawatirkan dengan masa depannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kecemasan di sini ditekankan bahwasanya Mas Agatha itu peduli pada hidup Mas Agatha sendiri. Itu Mas. Jadi masalah-masalah kayak gitu umum ya dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir gitu. Kayak saya. Jadi saya pikir itu saya sendiri. Jadi saya itu apa ada gangguan ya, ada stres atau gimana. Makanya saya menghubungi Mas Putra untuk membicarakan ini.
Jadi gini Mas Agatha, sebenarnya kejadian fenomena yang sebenarnya ini sifatnya umum, jadi sangat wajar. Jadi yang dialami Mas Agatha itu adalah fase transisi dari yang Mas Agatha mahasiswa menuju ke pekerja atau ingin meniti karir gitu Mas Agatha. Terus menurut Mas Agatha yang melihat ke belakang, apa yang mengalami sulit yang dulu sempat membuat Mas Agatha itu ragu tapi akhirnya bisa melewati yang menjadi keraguan tersebut? Oh, jadi pemicunya gitu ya? Iya. Nah, pemicunya saya berpikiran seperti itu tuh ternyata pada awal saya menjalani kuliah dan mengambil prodi yang saya pilih itu, di tengah-tengah jalannya kuliah saya tuh pernah merasa krisis identitas, dimana saya itu yang pertama saya yakin banget saya meneruskan dari jurusan SMK, kemudian saya teruskan di teknik sipil. Tapi spesifiknya saya di semester 3 sampai semester 4 atau semester kemarin itu saya mengalami kesusahan atau beban-beban tugasnya itu sudah berat. Jadi kayak ada pikiran yang mau menyerah, kayak apa saya nggak lanjut aja ya, soalnya berat banget gitu. Jadi gini Mas Agatha, jadi sebenarnya Mas Agatha itu punya kemampuan yang lebih dengan potensi yang Mas Agatha bisa. Seperti Mas Agatha dulu kan di SMK juga ngambil PGB ya, desain bangunan, terus dilanjut di perkuliahan Ununita, diambil prodi Mas teknik sipil. Tapi di sisi lain Mas Agatha itu biasanya sering pesimis sehingga merasa rendah diri. Jadi belum dilaksanakan tapi sudah merasa ragu yang berlebihan gitu Mas. Seringnya begitu, besar rasa takut mengalahkan berani. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu sebenarnya Mas Agatha itu harus konsisten dengan kemampuannya. Jadi bisa nggak bisa harus tetap dikerjakan ya. Jadi untuk masalah nanti hasilnya bagaimana itu hasil akhir. Yang penting tetap berusaha dengan kemampuan Mas Agatha sebisa mungkin. Saya dulu begini Mas, saya juga mengalami kejadian yang sama seperti Mas Agatha, tapi saya di bidang perkuliahan. Dulu saya itu sulit untuk membuat PPT, untuk membuat makalah, tapi ternyata seiringnya waktu karena saya sering berlatih membuat makalah tersebut, membuat PPT, lambat laun saya akhirnya mengerti, oh ternyata poin-poin ini yang bisa dimasukkan sehingga lama-lama juga mudah untuk dipahami gitu Mas. Jadi masalahnya itu hampir sama ya. Iya. Yang pertama masih ragu, kemudian dari ceritanya Mas Putra tadi sedikit banyak membantu saya untuk percaya. Jadi ya tadi kuncinya itu tadi, jangan sampai kita pesimiskan berlebihan, rendah diri boleh, tapi jangan sampai over dalam berpikir yang negatif. Karena dengan Mas Agatha memiliki pikiran yang atau mendoktrin pikiran tidak bisa, nanti hasilnya juga tidak bisa gitu. Jadi gini Mas Agatha, hari ini kita melihat bahwasanya kecemasan yang Mas Agatha alami
itu muncul karena keraguan yang berlebihan dan yang belum jelas atau belum terarah, sehingga membuat Mas Agatha itu menjadi lebih cemas dan tidak pesimis dengan kemampuan Mas Agatha sendiri. Jadi yang saya tangkap dari percakapan tadi, konseling tadi, Mas Agatha memang sebenarnya punya kemampuan lebih, tapi masih merasa memiliki keraguan pada diri Mas. Itu Mas. Terima kasih pada konseling hari ini. Mungkin jawabannya sudah bisa menjawab dan membantu saya. Jadi sebenarnya itu saya bisa, tapi dikalahkan dengan rasa ragu dan takut. Mungkin selanjutnya saya akan berusaha lebih konsisten, kemudian tidak ragu pada diri saya untuk mengembangkan apa yang saya bakati, kemudian mengambil keputusannya. Ya, jadi itu tadi yang bisa digarisbawahi. Saya kira untuk sesi konseling yang kedua ini sudah cukup, nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.